Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nesa Putra. Di sini saya bersama teman saya yang boleh berperkenalkan diri ya, dimulai dari Rizky Patriawan. Baik, perkenalkan nama saya Rizky Patriawan dengan NIM 123140112. Oke, izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rizandi dengan NIM 123140037. Oke, di sini kami akan membuat sebuah video tentang penjelasan bagaimana pemodelan ANN dari dataset disease symptom yang telah kami buat. Yang pertama, kita bakal ke sel pertama, yang dimana sel pertama ini adalah sel library, yang guna mengatur seed untuk memastikan hasil eksperimen yang dapat diproduksi. Ya, di sini kita lihat di sel pertama itu ada library yang ada. Terus ada OS random 6P, habis itu ada Panda, lalu ada scikit-learn yang dimana ada pre-processing, encoding, splitting, dan matrix. Lalu ada TensorFlow yang guna membangun model ANN. Habis itu ada matplotlib yang guna untuk visualisasi. Oke. Yang kedua itu loading dataset yang terdapat di sel kedua, yang dimana menggunakan pdread CSF untuk mengecek ukuran dataset dan daftar kolom. Setelah itu ada di sel ketiga itu preprocessing awal, yang dimana dilakukan beberapa tahap. Yang pertama dari itu mapping target yang dari teks menjadi angka, positif itu 1 dan negatif ini 0. Encoding gejala itu bisa diubah menjadi dari yes or no menjadi positif negatif. Terus ada encoding gender, itu yang awalnya dari male female jadi positif negatif juga. Lalu habis itu kita ke sel keempat, yang dimana itu ada train test split, yang dimana kita menggunakan perbandingan 80/20, yaitu 80 data training dan 20 data testing dengan parameter Starify sama dengan Y, yang dimana menjaga proporsi kelas tetap seimbang. Lalu ada random state sama dengan seed yang memastikan reproducibility. Oke, setelah itu untuk sel kelima, di sel kelima ini digunakan untuk kolom transfer yang berisi target encoder pada fitur disease yang guna untuk efektif kategori high cardinality. Lalu ada one hot encoder untuk fitur seperti blood pressure dan kolesterol level. Lalu ada standard scaler yang dimana untuk fitur numerik age dan symptom count-nya. Lalu ada binary fitur yang diteruskan memodifikasi. Lalu ada pipeline yang fit pada data training lalu ditransformasikan pada kedua subset sehingga menghindari data leakage. Untuk menjawab kualitas preprocessing, pencegahan data leakage, dan justifikasi metode encoding. Lalu di sel ke-6 ini kita masuk ke class weight handling yang dimana jika dataset tidak seimbang, model ANN akan biasanya bias, dan karena sel ini berfungsi untuk menghitung kelas weight untuk kelas 0 dan kelas 1, dan terus ada bobot yang diterapkan di saat training guna untuk memperluas kelas minoritas dengan lebih penting prediksi yang lebih seimbang. Lalu kita masuk ke sel 7 yang berfungsi untuk arsitektur ANN, yang dimana di sini fungsinya itu pemodelan utama ANN dibangun. Model yang digunakan itu yang pertama input layer menyesuaikan jumlah fitur, lalu hidden layernya ada 128, 62, 64 dan 32 neutron sesuai dengan fiturnya juga. Lalu ada aktivasi ReLU, lalu ada batch normalization yang dimana guna stabilisasi training.
Habis itu ada L2 regulation yang berfungsi untuk mencegah bobot terlalu besar, lalu ada dropout 0,3, 0,2 dan 0,25 dan 0,2 yang dimana mengurangi overfitting, lalu ada output layer dengan simoid yang cocok untuk klasifikasi keluaran biner. Lalu hypermeternya itu ada optimizer Adam learning rate 1E dikurang 3, lalu ada loss-nya binary cross entropy, lalu metriknya akurasi. Lalu di sel ke-8 ini adalah training model dengan callback. Dilakukan dengan batch size-nya 32, epoch maksimumnya 200 dan validation speed-nya tuh 0,2 dengan callback early stopping yang berfungsi untuk menghentikan training saat tidak ada peningkatan lagi. Terus ada reduce neuron plateau yang guna menurunkan learning rate ketika model mulai stagnan. Dan yang ketiga yang terakhir itu adalah model checkpoint yang menyimpan model terbaik berdasarkan val loss. Lalu bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, izin masuk teman-teman semua. Oke, di sini saya akan menjelaskan mulai dari sel 9, yaitu aspek analisis dan interpretasi hasil. Di sel 9 ini ada evaluasi model, teman-teman ya. Evaluasi dilakukan pada data testing, metrik yang digunakan. Yang pertama itu ada loss, yang kedua ada accuracy, yang ketiga ada precision, yang keempat ada recall, yang kelima ada F1 score, dan yang keenam ada conversion matrix. Mungkin bisa dilihat ya itu di collab ya. Terus juga itu selain itu juga dibuat beberapa grafik. Untuk grafik yang pertama itu adalah loss per epoch, menunjukkan apakah model overfitting atau tidak. Kemudian akurasi per epoch, seberapa akurat gitu, dari tiap epochnya yang dihasilkan. Kemudian ada bar chart precision atau recall atau F1, dan kemudian ada conversion matrix dengan anotasi angka. Analisis hasil dapat mencakup yang pertama, apakah training dan validation loss convergent. Yang kedua, apakah model overfitting. Yang ketiga, apakah precision dan recall seimbang. Dan yang keempat, kelas mana yang paling sulit diprediksi. Ini akan menjawab aspek kemampuan interpretasi. Oke, baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rizky Patriawan. Oke. Baik, saat ini kita sedang melakukan simulasi menjalankan program kami. Di sini salah satu dia akan menginstal library yang diperlukan. Di sini requirement already satisfied berarti emang sudah ada. Dan selanjutnya di sel 2 di sini dia akan mendeteksi, akan membaca file dataset ya. Di sini berjumlah 349 dengan dengan setiap kategori ada disease, fever, cough, fatigue, difficult breathing, age, gender, blood pressure, cholesterol level, dan outcome variable. Jadi dataset ini itu tujuannya adalah di sini ada disease, artinya penyakit yang artinya diagnosis awal gitu. Misal penyakit influenza. Nah, ada gejalanya yaitu fever, cough, fatigue. Nah, jadi dan sebagainya, kolesterol level dan lain-lain. Nah, jadi model ANN ini akan tugasnya itu akan menganalisis, tugasnya adalah untuk memprediksi sebanyak mungkin prediksi yang benar. Outcome ini artinya itu ada negatif dan positif, maksudnya outcome yang positif itu artinya diagnosis awalnya itu benar, dan negatif artinya salah. Oke, selanjutnya di sel 3 ini udah berhasil, dan sel 4 ini untuk membagi data set. Nah, jadi untuk data set train dia ada 279 dan untuk tesnya ada 70. Dan sel 5 itu menyiapkan data set untuk training dan tes. Sel 6 itu bobot data setnya, dan
Sel 7 ini nge-build modelnya, dan sel 8 ini adalah proses trainingnya. Nah, epochnya ada 200, jadi dia akan train sebanyak 200 kali. Oke, dan hasilnya yaitu model ini berhenti di epoch 61 karena model ini mengetahui kalau tidak ada perkembangan lebih lagi setelah 61. Dan untuk sel 9 hasilnya adalah seperti ini. Jadi tes loss-nya itu ada di 0,58 dan akurasinya 0,7. Nah, ini adalah grafik loss per epochnya dan ini akurasi per epoch. Untuk yang line biru ini itu dataset training, dan yang orange ini dataset tes. Ya. Sama juga dengan di sebelah kanan. Akurasi yang orange ini kan itu akurasi tes data, dia 0,7, dan selanjutnya di sini ada bagian precision-nya, dia ada precision untuk 0 yaitu outcome negatif itu precision-nya 0,67, recall-nya 0,73, dan F1 score-nya 0,7. Untuk outcome 1 yaitu positif, artinya prediksi diagnosis dengan benar, itu precision-nya 0,74, 0,68, F1 score 0,7. Nah, terus selanjutnya artinya di sini dilihat dari nilai precision dan recall dan F1 score ya, model ANN ini sudah tidak ada berat sebelah dan cenderung cukup balance karena tidak ada perbedaan yang jauh antara outcome 0 dan 1. Selanjutnya di confusion matrix. Di sini nilainya yaitu 24, 9, 12, dan 25. Maksudnya di sini untuk outcome 0, model ini berhasil prediksi 24 samples benar dan 9 salah. Selanjutnya untuk outcome 1, model berhasil memprediksi 25 sampel benar dan 12 sampel salah. Jadi pas untuk confusion matrix ini jumlahnya ada 70 sesuai dengan jumlah sampel untuk tes. Selanjutnya di sel 10 ini fungsinya untuk menyimpan model terbaik dalam bentuk final model dengan format keras. Begitulah model ANN yang telah kami buat berdasarkan dataset disease symptom. Mungkin cukup dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata salah dari teman-teman saya dan saya sendiri, dan saya minta maaf juga jika ada kekurangan dalam hal baik itu pemodelan atau penjelasan yang kami jelaskan. Baik, saya cukupkan. Saya akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.